aibnya kebongkar. Maksudnya dia mungkin nggak nyangka kalau si Edwin bakalan nyeritain tentang botox dia, tentang penipuan dia 25 juta. Mungkin dia nggak nyangka kalau itu bakalan dia dengarkan hari ini, karena aku tuh kadang ngintip mereka tuh akrab banget teman-teman. Dia tuh satu, bahkan mereka tuh punya komal yang warnanya tuh hitam putih semua, jadi mereka tuh kayak bikin circle sendiri gitu. Nah jadi ini yang aku lihat ini, dia tuh emang ini udah kelihatan omongan ini udah kelihatan terguncang banget, dan dia nggak nyangka bahwa orang yang jadi donatur dia itu aku ini orang bebas ya, aku nggak mau dipengaruhi siapapun. Masalahnya aku nggak dapat duitnya gitu loh. Nggak usah kemana-mana Pak. Itu dulu rencana kami tahu Bapak. Ini orang reform takdir ini yang suka framing aku ini. Reform takdir ini susah emang. Ya udah nggak usah ke bawah. Kemana-mana aku diikutin, di framing gitu kan. Pagan takdirnya emang susah. Ya itu ya. Jadi rencana saya itu memang, ya rencana saya memang itu satu. Ya udah tak sama si Elo ya, sorry ya, Elo sama itu nikah aja tak sama Pak Joni. PC apa gitu, nikah aja sama Pak Joni tak, si Elo deh kayaknya, ya, nikah aja sama Pak Joni tak. Bentar lagi kok udah mau innalillahi, ya kan? Lu jadi janda tambang emas. Saya kalau mata duitan saya udah ke situ. Ya. Di situ saya ya mengunjungi dia dengan si Metatron. Yang saya bilang saya sempat dilecehkan karena dipegang tangan saya, cuma dipegang tangan saya. Ya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Gimana? Dan Faslab jangan pergi, karena kamu memang mengancam saya dari tadi. Enggak, kamu salah sangka. Kamu dengar sebagian kayaknya. Jadi Enggak sebagian, loh, saya dari di situ, Pak. Enggak, yang saya dengar loh ya. Sini loh, dia itu jagain kamu. Kalau dia mau, dia bisa aja nangkep kamu. Tapi kan kasihan gerejamu gitu. Sabar Pak. Kalau dia mau, dia bisa nangkap saya. Salah saya apa terhadap dia? Itu Bapak harus berpikir ke situ. Enggak tahu, Untuk saya apa kan dia enggak nangkep saya? ikut-ikut. Saya ini kan Nah cuma itu saksi gitu loh. Bapak.
sini, kamu naik ke sini, paslap jangan turun. Lu itu memang duaan, memang banci kaleng lu berdua. Dia Siapa? bilang Aku? itu, Pak, coba Bapak pikir, dia Aku banci Bapak dengar kaleng. nggak? Bapak dengar Enggak, kamu kan? ngatain aku banci kaleng kan? Itu yang dua tadi, si paslap sama si Oh. itu, pokok Bapak Jadi pula. gini ya, aku Gini, Pak. kesini hanya untuk jadi saksi yang tadi. Ya. Gitu. Aku nggak Betul tahu masalah tidak? kalian apa. Ya. Cuman aku diseret untuk jadi saksi. Saya nggak ada nyeret Bapak, yang nyeret Bapak Enggak, siapa? diseret WhatsApp diajak Ah, sini. iya. Itu masalah tadi gitu loh. Gini, Pak. Dan Gini, Pak. aku jadi saksi memang dia nggak ngancem gitu loh. Gimana Bapak nggak ngancem? Gimana? Bapak ini Loh, gimana gini, nalarnya? kalau dia ngancem GUI, aku pasti marah lah. Emang gerejaku mau diancem-ancem Makanya Bapak ngapain itu gitu loh. justru Bapak itu harusnya marah ketika dia mengatakan, gua mah bisa aja nangkep lu, keseret ntar gereja lu. Bapak harusnya marah sama dia. Apa dasar kamu mengatakan membawa-bawa GOI? Harusnya itu. Malah Bapak Enggak, gimana? konteksnya dia nggak mau, bukan mau. Lu Dia nggak mau kan itu udah ngancam Pak. Itu ancaman bukan? Bapak Ada yang typing di bawah. Tante Mika, sesat kau kan Kristen, ngapain kau bongkar-bongkar aib Kristen katanya. Botol, ogah gua ngamalin Amsal. bisa Mungkin nggak bagi sih kamu mengalami? ancaman, cuman bagiku ya biasa aja. Tidak ancaman. Waduh, tidak ancaman bagaimana? Oh, bisa-bisanya tidak ancaman. Masalahnya aku tahu GUI seperti apa yang nggak bisa lah kamu Iya, laporin ya. Pak, Emang GUI iya. salah apa? Makanya saya bilang itu kan ancaman Pak. Kalau Bapak menilai dengan benar itu sudah masuk delik Bapak. Ya, dengan mengatakan, gua kalau mau tak mana? Ya. Ya. Bukan, itu poinnya di kamu. Bentar. Ya, gini Pak, gini Pak. Dia itu kan gini kan, nyebarin toh tadi WhatsApp, betul nggak? Betul nggak tadi dia ngeluarin WhatsApp itu? Nomor Tapi dia. bukan, Sampai DM dibilang itu. tuh kan, Bang, DM. awas Bang, udah biarin aja. Bukan. Ditutupin. DM nggak ada nomornya, nggak ada nomor DM. Ya, itu kan Pak. Dia sudah menunjukkan posisi saya. Bahkan dia udah nyebar tadi Pak. Di sini kata dia. Bapak menyadari itu nggak sih? Dia mengancam menyebar tapi sudah menyebar. Kalau Bapak menganalisa sebenarnya, harusnya pun Bapak itu marah di situ. Gua kalau mau ya Pak, lu udah ditangkap lu. Apa? Atas dasar apa dia Masalahnya ditangkap? kupikir kamu itu guyon-guyon itu tapi Oh, kan makanya kamu Bapak ini kok masalahnya. guyon. Orang nyebarin alamat saya kok Makanya guyon. kaget kok terakhirnya bertengkar gitu loh. Tapi kupikir kan ada ekornya ngakak-ngakak tuh tadi. Makanya kupikir kalian berguyon aja. Makanya ku biarin aja gitu kan. Itu jadi menurut Bapak gimana gini ya? Gue kata karena gue Kristen, ingat nggak tadi ya? Gue bisa aja nangkep lu waktu di mana di Bandung udah selesai lu sama calon bini dia. Pak, itu ancaman nggak Pak? Itu udah ancaman nggak? Dia berkali-kali lo ngancam saya. Bahkan dia sudah mengakui itu kepada si Butan Kristo. Dia udah ngaku Kak. Ya, itu ancaman Bapak. Enggak, aku Gimana nggak Bapak mau mengatakan ini tersedot tidak di pusara ancaman? pertengkaran kalian ya. Iya, karena Bapak Enggak, aku tidak nggak mau tahu. tersedot pertengkaran kalian. Betul. Aku masalahnya nggak ikut-ikut. Nah, itu dia. Makanya saya bilang, Bapak diam. Saya tidak pernah mau melibatkan siapapun. Saya berdiri sendiri, Pak. Itu. Saya nggak pernah saya lari ke sana, lari ke sini. Itu model mulut dua ember itu, yang kaleng itu, yang suka kali ngomongin orang. Ya, itu memang tak kemana-mana. Tapi tanpa logikanya, tanpa analisa, bisa-bisanya kalian bilang itu bukan ancaman. Dia berkali-kali ngancam saya. Dengan WhatsApp-nya itu pun, gue kalau mau tak, ya, sabar. Walau di akhirnya Kalau dia berkali-kali bilang, aku nggak tahu ya, tapi Ya, yang itu kan- aku kan taunya itu tadi aja kan. ya Kalian juga makanya nggak pernah cerita ke aku, jadi aku nggak tahu apa-apa. saya gini Justru loh aku Pak ini Bagio. kaget. Iya. Justru aku ini Saya, Pak, kaget ya. sebenarnya. Kalian, Saya. kukira kalian satu grup. Gini Pak PSM Bagio, itu Pak yang- Bagio, saya bukan orang gimana? yang ember,
kalau punya masalah ke semua orang saya ceritain. Kalau mereka kan semua, jadi mereka mau duluan, mau dapat dukungan kan gitu. Saya tidak demikian. Makanya orang selalu salah paham sama saya. Saya itu jarang mendm siapapun. Saya jarang itu, termasuk si Paduka itu, karena butuh aja saya itu. Tapi saya difitnah sebagai menipu gitu. Padahal itu kalau Bapak bisa telepon Romo Yakobus, Romo Dimitri, itu tahu orangnya. Nah itu yang bantu saya nyari apartemen. Jadi atas dasar apa saya menipu, saya masih tanda tanya sampai detik ini. Entah bagaimana cara mereka merencanakan ini semua untuk menjatuhkan saya. Saya tahu itu rencana mereka semua. Makanya saya bilang, saya berdiri sendiri atas dasar apa yang benar. Terserah mereka itu mau menjatuhkan kamu karena ada permasalahan sebelumnya kah, atau gimana? Ya saya tahu. Gini Pak, Bapak tadi dengar nggak? Saya tidak tahu menau tentang si Faslap ini. Yang nginfoin, yang ngejelekin, yang menuduh dia mata duitan itu justru si Metatron. Kenapa Metatron nggak mau naik tadi? Menjelaskan itu loh. Enggak, dia tadi Nggak punya di saya. perjalanan katanya. Saya Pak, saya tidak pernah mau punya pikiran kotor tentang satu orang pun. Sampai dialah yang selalu mengatakan A, B, C, D. Dan dia tadi mengakui kan, tapi belum yang part terakhir itu. Dia belum akui itu. Lalu dia pergi. Saya nggak pernah iri sama punya orang Pak. Tapi dialah yang iri untuk mengadu saya dengan si Faslap. Saya nggak tahu. Tapi memang mulutnya ternyata selama ini akhirnya saya bisa simpulkan memang mulutnya itu sesuai dengan perkataannya, dia mau jadi public enemy. Ya itu sesuai dengan omongan dia kan. Nah itu kan. Makanya saya selama ini ada saya sebar-sebarin sama apologet lain. Gak ada. Ke Pak Bagio juga nggak pernah kan. Ada saya semental tempe itu. Kalian, saya nggak semental tempe itu Pak. aku Karena saya tahu. Kagetku kok malah lo kok bertengkar gitu loh. Ini kalau mereka kalian dulu satu tim kan? Gini ya Pak, saya itu dari dulu kan sendiri. Ya semua orang akhirnya kan masuk karena waktu itu saya booming kan. Ya it's okay lah, nggak apa-apa. Kan membawa nama ortodoks karena dulu misi kami itu mau membangun gereja. Ayolah Bang, aku bilang sama si Metatron. Ini kalau dia mau tulus. Yang taping kamu jangan framing aku boneka enggak. Nggak usah kemana-mana Pak. Nggak usah Aku kemana-mana. ini orang bebas ya. Aku nggak mau dipengaruhi siapapun. Masalahnya aku nggak dapat duitnya gitu loh. Nggak usah kemana-mana Pak. Itu dulu rencana kami tahu Bapak. Ini sampai- orang reform takdir ini yang suka framing aku ini. Reform takdir ini susah emang. Ya udah nggak usah ke bawah. Kemana-mana aku diikutin, di framing gitu kan. Pagan takdirnya emang susah. Ya itu ya. Jadi rencana saya itu memang ya rencana saya memang itu satu. Jadi kalau saya difitnah mata duitan, saya nggak tahu ya. Si Metatron ini bilang si Faslap mata duitan ke saya, bilang ke si Faslap saya yang mata duitan. Saya bingung ini orang. Saya bingung ini orang gitu loh. Jadi yang sana dilempar hanya untuk menjatuhkan saya. Ini apa sih tujuannya Bang Meta? Saya nggak nyangka mulut kamu seperti ini. Serius ya. Dialah yang mempengaruhi saya bahwa si Faslap itu demikian. Walau saya tahu kelakuan si Faslap itu memang demikian. Biar Bapak tahu. Ya, Metatron ke sini, naik ke atas, nggak usah buka komal terus merembet berhari-hari, di sini selesain. Ngaku kamu sekali aja. Ya. Dituduh pula saya mata duitan. Saya kalau mata duitan ya, ini jujur ya. Kamu pun boleh ya Metatron di sini sama Faslap ya. Kamu sama-sama lagi waktu itu kita. Ya. Udah tak sama si Elo ya, sorry ya. Elo sama itu nikah aja tak sama Pak Joni. Ah, PC apa gitu. Nikah aja sama Pak Joni tak. Si Elo deh kayaknya. Ya. Nikah aja sama Pak Joni tak. Bentar lagi kok udah mau innalillahi. Ya kan? Lu jadi janda tambang emas. Saya kalau mata duitan saya udah ke situ. Ya. Di situ saya ya mengunjungi dia dengan si Metatron yang saya bilang saya sempat dilecehkan karena dipegang tangan saya, cuman dipegang tangan saya.
Ya itu cuman dipegang gitu, saya merasa tidak suka karena saya memang nggak pernah bersentuhan dengan siapapun. Oke. Ya, di situ saya kasih dia uang. Anjir. Ngaku lu Meta. Ngaku lu. Bukan orang kecil yang ingin saya. Kalau saya mau kan saya mau gitu loh. Saya ambil gitu loh. Dituduh saya nipu. Itu Romo masih ada, masih hidup. Ya, mulut kalian itu memutarbalikkan fakta. Kalian itu keroyokan. Pintar polanya, nanti begini-begini. Iya, saya tahu itu. Dia sudah kenal persengkongkolan kalian. Ya, saya melewati itu sendiri, kesakitan itu sendiri, dan kalian semua itu menikmati yang dua manusia jahanam tadi. Tapi dituduhnya saya yang mata duitan. Oke di, lu minta tak kasih tahu tak, berani-beraninya kalian Kelihatan banget si Agatha ini terguncang nggak, Pin? Maksudnya lu lihat deh, lu lihat nggak? Terguncangnya tuh kelihatan banget nggak sih, aibnya kebongkar. Maksudnya dia mungkin nggak nyangka kalau si Edwin bakalan nyeritain tentang botox dia, tentang penipuan dia 25 juta. Mungkin dia nggak nyangka kalau itu bakalan dia dengarkan hari ini, karena aku tuh kadang ngintip mereka tuh akrab banget teman-teman. Dia tuh satu, bahkan mereka tuh punya komal yang warnanya tuh hitam putih semua, jadi mereka tuh kayak bikin circle sendiri gitu. Nah jadi ini yang aku lihat ini, dia tuh emang ini udah kelihatan, omongan ini udah kelihatan terguncang banget, dan dia nggak nyangka bahwa orang yang jadi donatur dia itu bilang bahwa dia menipu si donatur itu gitu. Gitu nggak analisanya, Pin? Kalau lu lihat cara dia ngomong di barusan ini, mulai bukan Onik, bukan ya? Ini gimana? Jadi kalau di mata gua sebagai ahli melihat binatang-binatang ini hidup, Agatha itu bukan terguncang karena aibnya dibongkar, bukan itu gitu. Karena Agatha juga megang aibnya masing-masing. Justru yang terguncang karena aibnya dibongkar banget itu Faslav yang terguncang, aibnya dibongkar. Karena nggak tahu ternyata Agatha bisa counter, terguncang si Faslav ini. Makanya kan tiap si Agatha ngomong 25 juta gitu, nggak mau dibuka lebih jauh mengenai si Faslav minta uang. Itu si Faslav. Edwin Metatron terguncang bukan karena aibnya dibongkar, tapi karena omongan dia ke Agatha tentang Faslav dibongkar Agatha ke Faslav langsung. Makanya tadi si Faslav ngomong kayak gini, oh kalau gitu saya nggak tahu, saya kembali lagi itu ke Metatron kayak gitu kan. Padahal ini duaan ini udah baikan, pengen ngancurin Agatha sebagai tumbalnya Metatron yang tukang tukang keceplosan gitu. Tapi ketika ketemu sama si Agatha malah retak lagi nih berdua, karena Agatha megang kartu as masing-masing, dan si Edwin Metatron lupa semua info yang Agatha punya dari Metatron, nggak ada dari yang lain. Jadi kita ulang ya, Faslav oleng terguncang karena aibnya dibongkar Agatha. Metatron oleng terguncang karena omongannya Faslav ke Agatha, si Agatha bongkar langsung ke Faslav gitu. Agatha, dia oleng terguncangnya kenapa? Lesunya kenapa? Bukan karena aibnya dibongkar, karena Agatha nggak nyangka temen deket dia yang menghujat Islam di zaman dulu malah sekarang jadi musuh dia, menusuk dia dari belakang, lalu sekarang menusuk dia dari depan. Kaget dia, terguncangnya sama itu dia. Kok bisa-bisanya gitu, yang dia anggap teman seperjuangan menjadi pengkhianat di depan mukanya sendiri, yang menjual menjatuhkan nama dia di depan para donatur-donatur yang ngebantu dia gitu. Jadi tiga orang ini terguncang dengan alasannya masing-masing gitu. Kalau aku Bang Kores, yang aku dapatkan poin dari mereka ya, baik itu protein, baik itu otorokodo, baik itu katolol, baik itu prosotan, itu mereka memang menipu para donatur mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi, bahkan digunakan untuk Agatha memiringkan bibirnya sama si Edis juga, semuanya. Makanya donatur oten yang di bawah, biayai dulu keluarga kalian. Jangan dulu orang yang seperti ini kalian danai untuk menghujat Islam, kalian danai untuk mereka menyewa apartemen,
Mereka main di apartemen kalian yang susah-susah tidur pakai tikar. Pikir makan Indomie sok ngasih-ngasih duit. Mereka enak-enak di apartemen di luar negeri tidur pakai totok-totok, botok-botok semuanya. Lanjut Bang Kores, gimana? Ya, dan kalau gua nggak mau bahas donaturnya, biarkan mereka terus mengeluarkan uang yang ujung-ujungnya rugi gitu. Karena gini, Ikhwan ya, kalian Ini lihat ya. naik. Oh lah, turun lagi dia. Karena gini, Ikhwan, perhatikan. Donatur-donatur yang penghujat Islam, mereka ngasih duit puluh-puluh juta, bermiliar-miliaran. Apakah mereka hidup enak si orang-orang yang di Amerika ini? Contoh misalnya Edis gitu kan, Saifuddin Ibrahim. Enggak, Bre. Mereka hidup miskin di sana, mereka hidup berbagi kasur di sana. Bayangin, jadi uang puluhan juta keluar untuk hal yang sia-sia. Itu satu. Terus yang kedua, uang puluhan juta dia invest ke Agatha, ke Erwin. Jadi apa mereka? Jadi tai. Jadi tai. Kenapa bisa begitu? Karena segala sesuatu yang mereka lakukan itu sudah dalam papetnya Muslim gitu. Muslim itu udah ngatur nih. Oke, nanti begini gitu. Nanti penghujatnya ke arah sini. Kan kita arahkan penghujat ini. Dan ini Agatha, gue kasih tahu lu ya, apa yang terjadi sekarang, terpukulnya lu dengan kelakuan sahabat-sahabat lu, ini baru pembukaan karena lu menghujat Islam. Masih banyak kejadian yang miris akan terjadi di depan untuk hidup lu. Bukan karena nama Tuhan lu Agatha, tapi karena nama Nabi kami yang kalian hujat. Karena nama Nabi kami. Setiap harinya nama Nabi kami yang lebih sering kalian ucapkan daripada nama Tuhan kalian. Dan ini yang terjadi, Bre. Selamat datang di kebenaran. Perjuangan lu untuk menderita masih panjang di depan. Lanjut. Ya, aku mau komentar dulu. Nah, jadi dulu aku masih ingat pertama-tama aku kenal sama Bang Zuma sama Kores itu, aku paling sering nangis ngeliatin kelakuan si Tan Paragi, Manuk Bulu, kemudian Utiwati Mena, MKC, dan sepanjang perjalanan kami bersama itu kami justru diperlihatkan sama Allah. Allah perlihatkan aku gimana si KC akhirnya dikasih tokai sama Napoleon, si Uti meninggoy. Kemudian siapa lagi ya, banyak ya kejadian-kejadian yang kita lihat sendiri yang memang di mata kepala kita tuh memang kita lihat. Gracia Nah Pelo. ini dari aku pribadi. Siapa? Gracia Pelo. Gracia Pelo. Ini gini ya teman-teman, ini dari aku sendiri. Aku tidak bermaksud menasihati siapapun karena aku ini juga banyak salahnya. Dan aku hanya berharap kami ini adalah apologet teman-teman. Yang aku maksud ini orang-orang yang memang ada di circle kita gitu, kayak Kores, Bang Zuma, Cebi, Nandar. Kalau Mika ini masih kita ragukan dia orang atau bukan ya. Jangan-jangan ChatGPT kita masih ragu nih orangnya. Yang kita udah ini tuh kayak Bang Zuma, Cebi, Nandar sama Kores maksudnya sudah bertahun-tahun kita tahu banget gitu. Kita tahu banget bahwa tidak ada perseteruan di antara kami ini, dan ini yang saya harapkan semoga Allah menjaga ini. Tapi ingat ya, kalau ada kalian yang baru hadir di tengah-tengah kami, ini aku peringatkan nih, aku nggak peduli, aku nggak takut. Demi Allah aku nggak takut, karena kepentinganku adalah menjaga komunitasku. Kalian yang baru hadir di tengah-tengah kami, entah siapa kalian, mencoba mengadu domba kami seperti yang dilakukan sama Oten ini, aku orang pertama yang akan hadir berhadapan dengan kalian, nggak akan pernah takut melawan kalian, siapapun kalian. Kenapa? Aku ingat banget Kelvin ya, si Kores ini. Dia bahkan ngomong di Zoom sama Bang Zuma, nyawa kita tuh udah kita hibahkan. Artinya apa? Sudah terakreditasi gitu loh. Apa sih istilahnya lebih tepatnya? Oke, aku udah lihat pakai mata kepala aku bagaimana mereka berjuang siang, malam, pagi dan petang. Ya, itu. Dan Oten mempertontonkan mereka dengan gara-gara uang, gara-gara cewek, gara-gara kelamin, mereka saling baku hantam. Dan apa yang antum harus ketahui, saudara-saudara saya ini justru saling support kita. Kita saling support, bukan saling pijak kepala. Jadi kalau ada di antara kami yang saling pijak kepala, saya sendiri yang akan berhadapan langsung terang-terangan, dan saya nggak pernah takut dengan hal itu. Nah, makanya saya bilang, kami umat Islam ini rata-rata di antara kami ini saling support. Ada apa-apa dengan saya, itu Kores, Bang Zuma dan yang lain itu, ya si Cebi, Nandar, itu mereka akan support, bukan saling pijak.
kita nggak bisa membandingkan kelakuan si anak-anak teos, anak iblis ini dengan kita tuh nggak bisa. Tapi kita bisa belajar dari kelakuan mereka supaya tidak terjadi di lingkungan kita. Makanya aku peringatkan, aku nggak akan takut. Jangankan dengan kalian ya, Oten aja yang ngancam membunbun dan memenjarakan aku aja, insya Allah aku nggak takut. Kenapa? Rasa takutku itu hanya kepada bagaimana kalau aku bersikap salah, Allah murka sama aku. Bagaimana kalau aku durhaka sama mama sama papa aku itu yang aku takutin. Atau sama suami misalkannya, itu baru takut. Dan aku nggak tanggung jawab sama anak-anakku. Tapi kalau sama kalian, siapapun kalian ya, coba-coba mengganggu Bang Zuma, memfitnah-fitnah Kores, ganggu-ganggu Julius, Cebi, Mika, misalkannya kayak gitu, Nandar, ya aku orang yang akan maju gitu loh. Itu kelakuan aku dari dulu. Nah, dan ingat satu lagi, kalian Oten, maaf Oten ya, kita tuh nggak selevel. Kenapa? Kami umat Islam itu rata-rata di antara kami semua itu, mohon maaf ya, kita yang dicari-cari gitu sama donatur. Sorry maaf nih, aku nggak ngomong gini ya, maaf ya. Bahkan kita selektif banget kalau milih donatur. Kita nggak butuh donatur-donatur yang pengen pansos ke kita, terus pengen ngacak-ngacak kita tuh nggak pengen gitu loh. Kenapa? Kita nggak pernah cari donatur. Kita nggak pernah cari donatur. Kenapa? Bagi kita, kalian yang ingin bersedekah itu adalah atas perintah Allah. Maka kalian kan ingin mensupport para apologet ini, support perjuangan mereka, support perjalanan mereka. Itu adalah keinginan kita bersama karena azas perintah dari agama kita. Ya, nah makanya saya menghimbau, mari sama-sama, Anda yang bergerak di harta benda Anda, itu Anda juga seorang mujahid, yaitu seperti Abdurrahman bin Auf. Silahkan Anda fungsikan uang Anda untuk apa saja. Walaupun Anda mau, kita mau kasih Kores laptop, iPhone Pro Max, itu enggak, masa itu enggak urusan. Bahkan saya jujur nih ya, Bu Indri, terima kasih banyak nih. Ini dikasih Bu Indri nih laptop ini. Saya pakai sampai detik ini hanya untuk berapologet, bukan untuk kepentingan yang hanya pribadi, untuk menuntut ilmu. Supaya apa? Bu Indri ketika beliau memberikan ini laptop, beliau dapat pahala jariah dari sini. Bukan malah untuk botox, bukan untuk pasang behel, bukan untuk operasi plastik. Bukan. Jadi inilah umat Islam bedanya. Umat Islam itu supportnya itu support sistemnya apa? Seperti ada lembaga kita APII, MMCI. Mereka tuh support untuk apa? Untuk pembinaan para mualaf, untuk mualaf ada apa-apa, kan begitu. Bukan untuk apa? Jangan untuk botox. Sorry nih aku bilang nih, bukan untuk botox. Ya, itu kalian tuh lagi berdosa kalau orang Islam malah support orang buat botox. Tapi kalau umat Islam rata-rata itu alhamdulillah saya lihat sama ini tuh mereka support bagaimana perkembangan para apologet ini. Ini yang perlu kita terus kita sondingkan begini. Nah, kita saling membahu ya teman-teman ya. Mika misalnya, kita lihat Mika ini celana dalamnya ada bolong-bolong. Itu nggak apa-apa kita bantuin. Ya kan, sering kalau buka kamera kan celananya kelihatan bolong tuh warna pink ya kan. Kita tahu, udah miskin nih orang nih. Coba perlihatkan tempat handphonemu Mika. Jadi dia nggak minta-minta. Si Mika ini nggak pernah minta-minta. Coba kamu lihat, ini dia kreatif, dia nggak perlu minta nih. Dibikin tuh pin. Ini orang tuh kalau bikin ini tuh itu. Jadi artinya kami umat Islam ini juga selektif guys. Kalau kalian kan enggak, kalian berkomplot untuk menggerogoti donatur kalian. Pada akhirnya donatur kalian cepat atau lambat sadar bahwa dia digerogoti, nggak dapat apa-apa. Akhirnya menyerang pribadi kalian. Nah, inilah kenapa kami para apologet ini memang harus hati-hati sekali teman-teman. Jadi mohon maaf kalau ada teman-teman muslim ya mungkin ya sering ada chat japri atau apa, kita tidak terlalu gubris bukan karena kita sombong, tapi kita menghindari hal seperti ini. Ingat nggak dulu Bang Zuma waktu difitnah dulu Pin? Bang Zuma waktu difitnah dulu ngambil uang, pakai otak ya, pikir pakai otak ya. Gimana Bang Zuma mau ini waktu Bang Zuma difitnah itu, Bang Zuma tuh udah sering kali bantu kami para apologet pada waktu itu. Makanya saya bilang beda kelas kita tuh di sini guys. Kami ini keluar mempertaruhkan banyak hal ini, kami dilaporin dan segala macam. Itu karena kami punya giroh. Kalau kalian nggak punya gairah apa seksual kalian itu, kayak Lina Wijaya buka celana dalam, si Agatha bikin botok buat apa? Biar Om Burhan tertarik. Jadi lagi-lagi ujung-ujungnya ini perkara lendir. Ya, jadi botok itu dibuat supaya Om Burhan semakin tertarik. Jadi itu beda kelas kita ya Oten ya. Nah, terima kasih banyak atas apa yang telah kalian bongkar. Betapa saya bersyukur sekali menjadi seorang Islam itu, karena baik para donatur Islam yang punya akhlak luar biasa, mereka memberikan ini, mereka nggak ngomong-ngomong. Nggak ada tuh kayak Om Rudal tadi itu ya. Om Rudal tadi tuh ngasih tuh ngomong. Mantap tuh nih. Nggak ada donatur. Oh, nih hebat banget. Betul. Keren. Jadi para
kontributor kita tuh nggak ada yang kayak gitu. Setelah ngasih uang terus ngomong Nggak ada kontributor Ya, susah anjir kok itu- bisa dia ya. Kalau kalaupun ada yang seperti itu, ya pasti biasanya cinta ditolak sama Bang Zuma mungkin, cinta ditolak sama gue kali, cinta ditolak sama Kores kali, itu bisa jadi kayak gitu. Biasanya begitu ya. Atau celana dalamnya si Mika mungkin kelihatan ya kan, mungkin gitu. Lanjut Pin, Kena keren celana banget, aku bangga nggak tahu banget jadi apa-apa Rizal. loh. Ya, lanjut. Mau kemana lagi tuh dia? Lanjut. Pak De masuk. Udah kayak gitu. Pak Saya De. nggak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati drama. Gue jadi kayak ini boneka yang Sesame Street. Lanjut. Coba ngomong miringnya gimana? Ngomong miringnya gimana? Ngomong miring apa enggak? Ini memang begini. Kalian jangan menghujat nih fisik ya. Kalian jangan body skincare. Body Itu kebanyakan sisi sebelah kanan Bang Kores. Oh maaf. Lanjut. Lanjut. Nyeret Pak Bagio. Saya bukan orang yang kayak gitu Pak. Ini Lina Wijaya aja minta naik ini. Saya nggak mau kemana-mana. Nggak kayak gitu. Saya nggak model gitu. Mereka modelnya ya. Semua spender itu di WA-in, di DM-in. Sampai ini ya masih ada nih DM-nya Pak Paduka. Si Paslep nge-WA gua tak, padahal itu WA untuk registrasi mau ngirim HP ke dia. Andai gua bongkar semua ini sama Pak Paduka ya, masa gua dikasih yang kayak gini tak? Gua sampai bilang makasih Faslap, gara-gara dikasih Android itu masih ada tuh. Kalau dia mau jujur ya, masa gua dikasih Android tak, lu iPhone. Cir. Gara-gara iPhone. Gua sampai masih ingat kan ya, tak tahu diri. Bahkan yang siapa tadi Pak berapa kilo ngasih gua 5 juta, tak, oh lu gede. Ingat ya Faslap, lu jangan lari. Ingat Faslap, lu jangan lari. Ya, naik ke atas lu. Masa lu 5 juta gue sita? Lu yang iri anjing. Lu yang iri. Gua diputar balikan fakta anjir. Enak banget lu. Ya, gua kalau botox sendiri no ditemenin si Boti. Jangan salah lu. Gue memang botox dari dulu. Nggak usah lu ngomongin. Gue memang untuk muka gue dari dulu. Jadi jangan iri. Aduh, ngaku gitu loh. Tak, dia minta beli nasi tak, Nike, jam tangan. Itu omongan lu Metatron, dan akui sayang kalau kamu yang ngiri sama Paslap, kamu jelekin dia ke saya terus bilang gue mata duitan. Ngaku lu botak. Si botak, gara botak. Ya, gue tadi yang gini, jangan pergi. Sebenarnya gue mau tuh ke sini. Kalau mau berdamai, ayo berdamai. Hapus semua data gue dan jangan ngancem gue dan gereja gue. Itu aja permintaan gue. Mentang-mentang Ya berdamai aja. ya. Saya himbau berdamai aja lah. Kan sama-sama apal ayat gitu kan. Jadi saling mengampuni lah. Iya, tapi hapus. Jangan itu Sama-sama ancam penipu terus, itu Bang. berdamai lah, biar lancar nipunya. Itu diancam terus gua. Tadi juga disebarin. Kok bisa kalian bilang itu bukan pengancaman? Dia bilang, kalau gua mau, yang gua posting itu kan, kalau gua mau, gua bisa WK. Kapan aja lu ditangkap sama kadrun. Itu bukan pengancaman. Walau di bawahnya ditulisnya kayak Fix, gitu. dia di Itu udah Indonesia, pengancaman. Mikir. Dia masih di Indonesia. Kemarin dia botok sama si Boti, namanya Elia Miring, kawannya si Dagu Miring. Mikir. Gue naikin orang loh. Abis ini kita naikin noten ya. Gue diancam terus. Jangan bilang gak ngancam. Jangan. Itu udah disebar. Bahkan tadi mulut dia Pak, dengar kan, di Bandung ini gue tinggal nyuruh orang abis lu diangkut. Bener nggak Pak tadi kata dia gitu? Bener nggak Pak Bagio? Kalau Bapak bener. Gimana? Tadi waktu dia bilang, Bentar, gue tadi kalau gua- mau ya, gue kemarin waktu dia di Bandung ya, gue tahu hotel dia di mana. Memang dia spill itu Pak, iya kan?
Gue tinggal suruh aja. Bandung dia, guys. Tangkep dia, ya. Aku nggak dengar. Nggak denger yang itu. Aku dengarnya Mbak. Gimana? Agatha kesel, si bapaknya tetap nggak mau pro ke dia, tetap mau netral, kesel dia. Tahu lokasimu, tahu apa itu Iya. aja. Bahkan tadi dia bilang ya, saya itu di situ, Pak. Bahkan dia bilang, saat ini pun saya tahu lokasimu. Makanya saya bilang, kesini kau Paslap. Kamu memang pengancam. Jadi jangan tidak mengaku. Kamu memang mengancam saya dari tadi. Kalaulah kalian 9 orang tadi di situ punya hati sedikit saja. Masalahnya kan kalian sudah diracunin kan sama dia. Ya, itu sudah ancaman. WhatsApp itu sudah ancaman sebelumnya. Tadi dia ngancam dan itu selalu membongkarin semua data-data orang. Itu kerjaan apologet. Saya mau tahu, Pak. Kerjaan apologet kayak gitu. Begitu kerjaan kalian. Memalukan. Iya, Menangis. malu. Jangan lari di sini. Sini selesaikan hari ini juga. Ini Pokoknya saksikan dalam 2 bulan ke depan ada video Agatha mewek lagi. Dibalikin. Malah diputar balikan fakta. Astaga Tuhan. Aku gini loh, Tak. Kan kita sama-sama segereja nih. Ya. Betul. Kalau ada masalah selesaikan di gereja aja. Kan sama-sama Saya setiap sekawan gereja, tuh, gitu kan? saya setiap ke gereja saya mengaku dosa, Pak. Saya akui dosa saya, Pak. Pantesan ya. Nah, tiap hari rupanya ngaku dosa. Anak Tuhan, kelakuan anak setan. Emang agama faktornya mereka bejat begini ternyata. Karena apa? Ya karena habis berdosa ya ngaku aja. Aman coy, masuk surga. Enak banget coy. Pantas menggampangkan berbuat dosa ternyata Agatal ya. Tinggal tilap duit 25 juta buat botok. Karena ada Om Burhan yang lagi nunggu, nggak apa-apa. Kenapa? Karena kan bisa ngaku. Ikan Agatal enak banget jadi Kristen, woi. Lanjut. Assalamualaikum. Nggak punya Tante. hati. Enggak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, enggak maksud Jadi saya tadi kelewat, permasalahan ini Bandung loh. dari mana, Kan Tante? kita punya Romo nih yang bisa. Nggak tahu. Mana teman? Bandung doang. Oh, di Bandung. Bandung. Nanti di Pasteur. Ya. Coba dicek aja apat-apat di mana tuh, ada tuh apat-apat. Kan daerah ini daerah Unpar tuh. Kan ada apat tuh. Pasteur ada apat. Res, memang si Agatha tuh pernah di Pasteur, waktu itu nge-gym juga di daerah Pasteur. Waktu 2 tahun kemarin tuh suka nge-gym di sana. Tapi kan dia terbang dulu ke Bali waktu itu tuh. Kalau apartemennya di Pasteur, di Jatow. Oh, di Pasteur, ya udah dicek-cek aja. Apa benar? Kan gitu, apa benar di sini ada tinggal gitu. Lu ke resepsionisnya. Bawa pihak berwajib supaya resmi gitu. Nama aslinya bukan Agatha masalahnya. Nama aslinya Afrida Magdalena Lumba Gaol. Frida, orang Batak dia aslinya. Siap. Nantilah sore ke sana sambil open. Mantap. Oke, lanjut Gas. ya. Lanjut. Kita merukunkan anak-anaknya lagi gitu kan. Betul, saya sudah cerita sama Romo, Pak. Justru saya nggak pernah cerita dulu sebelumnya ini. Saya cerita sama Romo kayak ini. Tapi Romo mungkin ya karena udah dewasa. Saya, Pak, sabar saya udah panjang sekali, Pak. Jangan dibalik. Dibalik, Pak. Enggak, ini nasihat aja, aku bukan membalik atau apa. Betul, makanya saya Ini si bilang, bapak juga goblok juga nih anjing. saya itu Orang kalau lagi Iya, dizolimi iya, jangan Bapak. disuruh sabar-sabar begitu, emosi dia. Goblok, kurang panjang apa gua sabar. Ngerti gua Agatha bagian situ saya ya, ngerti gua. hapus dia. Saya nggak mau ketemu sama orang itu, makanya nggak pernah naik lagi ke sini. Karena saya mau menjauh. Saya tahu itu circle nggak bener. Untuk itu saya menjauh, tapi mulut dia kemana-mana. Bapak ini pun sangean nengok Agatha sekarang itu. Waduh, berbahaya. Ketawa dia. Lagi sudah menyebar tadi, Pak. Kalau masih ada rekamannya, kalau mau jujur aja. Jadi jangan diputar balikan fakta. Saya bukan orang yang nggak bisa menganalisa kata-kata. Dan seperti itu. Ya,
saya paling anti kok. Bapak tahu kan saya nggak mau kemana-mana. Cuman karena permintaan orang-orang, main tak ke room ini, main tak. Ini ada apa lagi nih ke depan ini? Karena bukan yang konflik ini sih bapak-bapak kucing ini. Saya sampai Oke, di mute dulu, kita bahas dulu. Ini analisa Buddha Gembala ya. Nah, karena di sini kalau kita lihat kubu-kubunya itu tuh udah terpecah belah ya. Si Lina Wijaya kan udah babak belur tuh. Lina Wijaya itu memang sudah public enemy ya. Di antara Kristen tuh semua udah pada benci dia tuh. Tim One sudah benci sama dia, Tritung pun udah benci, tim Ortodok, Katolik apalagi. Nah, lu tahu nggak, Pin? Yang sekarang ini tuh kalau gue lihat tuh ya, si Joseph ini sama si RK itu mau mengelompokkan diri, mau menyerang mereka Ortodok sama Protestan ini udah bawa agama, Pin. Tadi sempat si Agatha bahas itu, karena si Joseph sama si RK ini itu kan satu denom tuh Katolik. Nah, memang si Joseph pernah ngomong gini, selain Katolik itu selain Katolik itu apa kata dia sesat? Udah mulai dia. Udah beberapa bulan ini udah mulai. Dia udah nyerang-nyerang si Kristen. Sini gue kasih tahu ya, ini kalau ada orang-orang yang mendukung para penghujat Islam juga gue kasih tahu nih ya, gue kasih tahu. Masalah kalian itu bukan dari Rudy Yohanes nyerang Edis, bukan dari anak Batak bongkar-bongkar ke Rudy Yohanes sama Edis, bukan dari Lina Wijaya soal prot-protnya dia ke seorang cowok muslim yang perjaka, bukan juga perkara Agatha, bre, bukan. Gue bukan menggiring, tapi ini gue menyimpulkan dari apa yang gue lihat. Masalah kalian itu di Edwin Huta Barat, Metatron. Kalau lu lihat celahnya tadi, obrolannya, yang dimana Edwin mulai gelagapan ketika Agatha buka obrolannya Edwin ke Agatha kepada Vaslav, itu yang dibahas-bahas oleh Lina Wijaya, itu yang dibahas-bahas oleh Joseph. Joseph tadi unik udah sebut. Kenapa? Karena emang si Edwin ini badannya itu penuh sama lemak babi, otaknya diabetes, mulutnya lembes mulutnya. Dulu kan Pin mulutnya lembes kan? Dari dulu ingat nggak waktu masih di Zoom? Iya. Lanjut. Nah itu dia. Jadi dia lagi deket sama ini, untuk deket sama orang dia gibahin temennya. Untuk deket dengan orang yang baru dia gibahin yang baru dia gibahin. Gitu terus dia. Untuk dekat sama orang-orang gitu kan, akhirnya saling berantem sendiri. Jadi perkara pertamanya itu si Edwin, bre. Nah si Vaslav ini udah pernah kena nih, udah musuhan karena ketahuan kebongkar Edwin ngomongin dia, tapi baikan lagi. Gue nggak tahu gimana persuasinya si Edwin, tapi retak lagi ketika ketemu sama Agatha, retak lagi nih. Jadi Edwin ini kanibal di dalam Tritum Penghujat itu, dia kanibalnya gitu loh. Gue nggak tahu karena caper atau memang ada tujuan duit di sananya, iri kata si Agatha bilang, atau memang goblok dan ngotak gak mikir gitu, omongannya itu bakal berdampak kepada kaumnya. Gue nggak paham, tapi intinya mulut dia ini yang mudah diterima orang lain, ini juga orang-orang lain dicuratin dikit ngambek emosi gitu. Udah tahu Edwin, atau mungkin belum ketahuan Edwin itu mukanya kayak gimana. Nah ya, jadi entah dari gua ngomong ini unik atau orang-orang udah pada nyadar mengenai kelakuan diabetesnya Edwin ini. Next Edwin yang dibubukin. Gua nggak tahu sama siapa, tapi next Edwin yang dibubukin. Entah sama si siapa namanya, orang-orang yang abu-abu kayak gitu, entah sama Joseph, karena Joseph yang paling frontal ke si Edwin. Si Boti masih satu grup sama si Edwin. Ada lagi video terbaru si Boti itu curhat. Si Boti curhat kecewa sama si Agatal. Jadi ada video terbaru di satu YouTube itu. Nih kalau lu lihat Tante Mika lu lihat postingan live setelah itu. Ada di situ tuh Elia, tapi jangan diputar di awal, ada musik sedikit di menit ke-8 yang kita 10 menit awal kita putar dulu yang tentang si Boti. Oh iya Pin, kan belum ada menit yang tadi kan gue suruh si Tante Mika itu di menit 40 tuh Pin. Di menit pertama gue suruh dia jangan putar karena itu si Agatalnya nyenyong sendiri. Nah di situ ada pernyataan si Agatal kalau betul-betul si Elia itu si Boti sama si AIP itu si Agatal sendiri yang bilang. Mau nonton nggak? Iya nanti kita nonton habis itu. Nah ini gue jadi kesimpulan gue begitu ya Ikhwan ya. Ini kalau kita lihat permasalahannya, selain benar firman Allah mereka itu akan bersatu di belakang gitu, titik mula masalah di mereka itu dari Edwin yang menunggangi masalah anak Batak dan Edis gitu. Edwin itu anjing, ini
Berikutnya Iya, berarti betul. Edwin bubuk entah di minggu sekarang atau minggu kedua. Will see ya bre. Dan gue bisa salah. Oke, lanjut kita untuk yang kedua. Ini ada tamu nih, ada ada si apa? Di sini kan ditulisnya Israel nih namanya tuh. Kayaknya dia Oten nih. Tuh, Dia naik mau apa? Mau ngomenin juga? tanya dulu. Gimana anak-anak Teos? Ada yang mau disampaikan? Halo. Halo, kalau lu nggak ini cas dulu HP lu Mika. Kalau lu nggak mau ngomong kita turunin. Ya udah lu turun aja ya, kita mau nobar dulu. Lanjut Mika. Atas dasar apa? Jadi seluruh orang TikTok juga tahu lu memang tukang ngancam dan tukang nyebar alamat. Faslap, lu punya alamat gua, terus lu mau apa anjing? Ini, jadi lu tahu kan? Jadi kalian tuh hati-hati sama manusia itu. Kalau udah didatang bulan-bulan itu, tahu-tahu lu sama perempuan lain, mikir lu laki-laki dajal. Tahan emosi. Ya nggak apa-apa, yang penting bener. Ya dia kira mentang-mentang dia megang paspor gua yang dia dapat dari si Boti HIP, ya. Mentang-mentang dia dapat Ceder, paspor gua, Bang. dia mau sebarin gitu. Dia udah sebarin sebenarnya. Tadi juga udah disebarin. Itu dia udah kena pasal. Dari tadi udah gua rekam. Udah kena pasal dia. Hah? Nyebarin WhatsApp-nya tadi pun udah kena pasal. Lu nggak tahu? Katanya kan saudara lu ini Bareskrim. Lu nggak tahu undang-undang nyebarin WhatsApp atau apapun? Hah? Kena pasal lu. Nih, Paslap, biar nggak usah tambah rame, tambah panjang, kesini. Kalau lu tahu alamat gua, terus lu mau apa? Kenapa lu harus ngancem gua? Kenapa? Apa salahnya? Memangnya kenapa kalau lu tahu alamat gua? Tahu tempat gua? Tahu nomor gua segalanya? Hah? Kalau tahu emang lu mau apa? Sehebat itu lu mau ngilangin gua? Biar sekalian ya semua orang tahu dia mau nyelenyapin gua sama gereja gua, sama itu ya, sama semua yang dia punya kuasa itu. Ngerti? Gitu. Sebarin aja, Cok. Sebarin lah. Ya, makin tahu nanti semua orang. Ya, jadi orang-orang juga bisa ini. Ya, Paus. orang-orang juga bentar lagi. Ini apa masalahnya Agatha sama Elia itu apa? Kan dulu tuh sempat ada postingan dia belanja ke Braga di Bandung kan gitu. Tiba-tiba kok Boti HIV ini ngomong begitu Nah, si Agatha. Kenapa? Gue jelasin ya. Jadi menurut si Agatal ini, si Boti AIP itu yang menyebarkan alamat dia ke orang-orang si Paslap ini. Karena dia selama ini nutup-tutupin alamatnya karena dia takut ditangkap kadrun, kata dia. Tiba-tiba yang tahu alamat dia itu cuma si Boti ini doang, si Boti AIP ini. Kan akrab banget si Agatal ini sama Boti AIP. Si Boti ini kan akrab banget tuh sampai bikin video bohong-bohongan kalau si Agatal ke Rusia kan. Asia Korintus kan dia kan nggak diterima kan, kata Rudi Yohanes kan. Mereka ini kan si Agatal ini salah satu yang berhasil katanya, tapi bukan berhasil lari keluar, tapi kayaknya mungkin apa ya, surat-suratnya mungkin berhasil dia, makanya dia punya paspor atau apa gitu, nggak ngerti lah kan. Nah jadi si Agatal ini tuh pindah di tempat yang hanya si Boti yang tahu. Tiba-tiba disebarin ke orang-orang, maka muncullah video sesi kedua yang gue bilang tadi barusan sama si Mika. Lu lihat tuh yang di berapa menit ke berapa si Elia tuh kecewa gitu sampai cerita, dibongkar semua cerita si Agatha di situ, di video itu Kirimin aja biar gampang Oh, iya. bukainnya. Oh jadi ada video Elia ini ya Ada. speak up ya. Waduh beautiful anjir, hari ini panjang sekali kawan-kawan. Mantap. Makin rame nobar. Ngobar terus, mantap. Bosan juga gue lihat dagu miring. Coba kita lihat orang miring. Orientasi miring. Ya, si pecinta Kalau dulu ya. Agatha masih cuma dagunya doang. Kalau Elia
sejiwa-jiwanya. Pesan aku buat yang oten-oten yang mau botox, mau filler, mau pasang behel, mau beli iPhone, ya jadilah penghujat Islam. Nanti kalian akan jadi Ide bagus. banyak donatur ya. Iya, Gak apa-apa. beres. Nanti setelah botox, filler segala macem, operasi atau apa, udah hilang aja gitu. Jadi Ya, kan kabur ke luar negeri. donaturnya goblok-goblok. Jadi mereka donasi itu ya untuk kepentingan pribadi, untuk gaya hidup hedon, tapi zong. Katanya orang kaya, katanya bla 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 bla, suka hina orang, tapi hidupnya ya dari donatur. Kayak siapa? Agatal. Kemarin gue langsung di blok, padahal gue cuma typing tak gitu doang loh, langsung di blok anjir. Masih dendam sama gue gara-gara Facebook dia kebongkar sama gue gara-gara jaga. Oh lu yang Cebi tuh yang ini yang apa namanya yang bongkar Facebooknya sini mantap Cep anjir MVP kita keren mah bre. Ayo Ikhwan di give dulu kasih lope Cebi yang bongkar Facebook Agatha sehingga kita bisa tahu bagaimana bentuk Agatha sebelum dia menghujat Ikhwan. Yang Sebelum jempurin pakai pakaian motor. itu, yang jempurin pakaian itu juga kamu lihat kan yang jempurin Tuh lihat pakaian. nggak dia pakai jemur pakaian gendong pakai apa gitu. Iya gue yang paling terngiang itu ini bre apa namanya gua kira sarang walet taunya rambut. Tunggu dulu, Mika, jangan diputar di menit pertama karena itu ada musiknya, bukan musik full sih, tapi kayak musik apa, kayak suara-suara apa gitu. Pas lu cerita si Metat, betul kata si Kores, si botak betul-betul ngegibah total di situ. Dia ngegibah total, dia nyerang si Agatha di situ. Si orang itu apa sih kerjanya gitu-gitu. Jadi dia betul-betul hampir sampai komentar-komentar netizennya apa sih si ini apologet tuh jadi menggibah gitu. Lu Udah di delete. Yang nanya Facebooknya Agatha apa udah di delete. Udah ada. Namanya itu Afrida Magdalena Lumbangaol. Sekarang Iya. udah nggak ada. Tapi kalau kalian mau lihat foto-fotonya masih ada. masih ada, kita masih simpen. Mantan lakinya aja lihat gue, mantan lakinya, anak-anaknya. Menit ke-10, Mika, menit ke-10 Mika. Jangan menit pertama sampai 10 karena ada musyriknya. Menit ke-10 aja, Mika. Oh, jadi namanya gitu lubang gaul ya. Iya pakai ang bukan lubang gaul. Yang Oh, nge-save foto-foto dia paling banyak itu Julius. Dia banyak banget dia nge-save foto-fotonya. Ya terus dibilang kan lu ngakunya Islam dari kecil padahal lu bohong kata si botak kan. Si botak kan cerita tadi. Emang dia kan bener kayaknya segala. tuh pernah mualaf karena nikah sama laki-laki Iya, Islam. Muslim. balik lagi. Waktu awal-awal kenal dia kan dia masih bilangnya ateis dia. Belum bilang Kristen. Iya. Coba Mika, jangan diputar di 1 sampai 10 karena itu ada musyriknya. Yang 10 menit ke atas aja Mika. Lu cas HP dulu Mika. Nanti kalau Ini ku kasih putar dulu sampai hilang musiknya. oh gitu. Ya udah dia putar dulu. Dedikasi dia nggak langsung skip unik dia dengerin dulu Iya, sampai dia benar-benar lagunya habis diputarnya di situ banget mantap anjir dedikasi dia memang ini reporter kita ini. Emang tukang gibah berkualitas sih. Anjir. Jadi Lagu 3 menit loh didengerin sama dia dipantengin 3 menit itu. Di sini stopnya. Di situ. Demi kita Ikhwan, demi kita. Mantap saya. oh ya teman-teman ya. Mika kalau buka kamera hati-hati ya, terakhir dia buka kamera tuh celana dalam pink bolong-bolongnya kelihatan guys. Itu bikin aku sedih banget. Itu Ini udah sini ya, udah hilang musiknya nih ya. Ya silakan. Iya. Yang jelas-jelas ngejahatin aku aja aku ndak bales. Habis Masih loh, lu mana kamera lu? masih ada musiknya tuh lo. Musik apa sih? Enggak, Suaranya bukan yang musik jelas. itu sih, bukan musik yang itu tuh Pin. Jadi kayak ada kayak musik-musik background gitu Background nggak kan apa-apa aman. ya? Backsound Aman jangan itu sih, mah. jangan sih, nanti ada YouTube pada nge-live nanti kena semua kan. Oh ya udah. Ya kalau soundtrack nggak apa-apa lah. Iya, kalau misalnya musik langsung yang aux gitu yang jelas banget, nah itu kena pasti. Cuma kalau backsound itu enggak. Amankan aja. Uang open BO dihalalkan sama. Ini anjir kok tiba-tiba. Pada itu tante. Tiba-tiba aja. Iya, Tiba-tiba ada open ayat. BO. Itu Ada yang ayat. upah dan upah laba sundalnya itu akan kudus di mata Tuhan. Jadi mereka Oh, iya, mengamalkan iya. itu.
Aduh ya Allah. Kan ada tuh laba dan upah sundalnya akan kudus di mata Tuhan. Lengah dikit open BO standar. Romo Daniel, kita Tante pernah Mika bareng ke aja ya. ke Padepokan. Aku ketemu Romo Dimitri, dia ketemu Romo Dimitri. Dia pernah ajak aku ke hierarki 3 kudus. Aku pernah ke sana juga, ketemu dengan romo-romo yang lain. Yang pembuatan kopi itu. Masa sih aku tega ngejahatin dia gitu loh. Bahkan ya, setelah apa? Setelah kita selek itu, ada orang yang ngasih donasi ke aku, titipin ke Agat, titipin ke dia. Itu aku kasih ke dia. Ada mungkin waktu itu aku lupa, memang ini jujur ya, aku lupa. Waktu itu ada yang kirim ke aku itu kurang lebih 500.000. Nah aku waktu itu belum sampaikan ke dia. Dia sampai ngechat kalau ini ada yang kasih ke kamu tapi kamu nggak kasih ke aku. Hari itu juga aku langsung transfer. Waktu itu 500 kalau atau 300 tuh lupa. Ada yang kasih 2 juta, ada yang kasih berapa, itu aku kasih ke dia. Gitu. Nah setelah itu aku nggak mau terima lagi karena kita kan udah apa? Karena dia juga udah blok aku, udah nggak ini, ya udah gitu. Si Boti Jadi aku yang sayang. pertama aja disukai, ya lama-lama Terus tadi dijijiin aku orang. dengar di Paslaf, dia bilang kalau aku yang ngebocorin Nah, ini gue baru mau tanya ini sama Bang paspornya Meta. dia sama Prof Meta. Nah, Prof, pernah nggak aku kasih paspor? Boro-boro kasih paspor ke Prof. Punya paspornya bu, aku pun nggak punya. KTP-nya pun aku nggak tahu. Karena nomor lain nggak Paspornya sama Metatron sama Paslaf. Astaga, punya paspornya aja aku nggak punya. Punya datanya aja aku nggak punya. Tapi ya udah. Tunggu. Jadi nih, makanya tadi gue tanya nih, sebelum dia berangkat itu, sebelum dia bocor atau setelah dia bocor? Karena tadi dikatakan ada statement keluar dia melakukan share fotonya teman-teman yang lain itu karena lebih dulu di share sama Itu pas bocornya maksudnya sebelum bocor tuh apa sih? dia di LP, ketahuan data dirinya sama Islam. Oh, nggak ada yang tahu. Aku nggak tahu siapa. aku nggak tahu kalau itu. Ini tadi gua gua tahu ada statement seperti ini. Dia share foto itu alasannya karena dia lebih dulu di-share sama yang ada di foto itu. Di-share sama yang ada di foto itu, maksudnya? Iya. Maksudnya paslap mungkin ya? Iya, pokoknya yang ada di foto itu gitu. Bentar, fotonya foto apa ini, Mas? Ya, foto tauhid. Oh, yang bertiga itu kayaknya Prof. Oh, enggak. Makanya Narasi gua mau lurusin timelinenya nih. Coba ulangin. Itu udah lama. Iya, Foto alasan tauhid, pembelaannya gini. tapi 3. Kan gua harus klarifikasi kan. Ini pembelaan dari Paslaf atau Agatha? AP. Oke. Pembelaannya dia share foto itu karena dia lebih dulu di-share sama orang yang di foto itu. Oke. Yang di-share sama orang yang di foto itu apa? Data dirinya. Maksudnya Berupa? ya makanya dia Berupa? membalas dengan men-share foto itu Gak katanya. mungkin. Oke. Nah ini gue mau tahu gimana timelinenya kalau dari Bang Meta. Nggak mungkin, karena kami baru tahu itu di bulan November atau Desember. Kami baru tahu nama asli dia dari kakaknya di akhir tahun. Desember. Ya, akhir tahun belum dia kena menghindar dari sebelum ada masalah dong. Ya, mualaf terus berlagak. Makanya aku nggak masuk ke roomnya. Juga agak jaga jarak. Nah ini yang penting nih. Apa ini putus-putus? Kenapa ada yang Emang ini ya putus videonya. Oke. menurut info kakaknya waktu dia telepon Paslaf, soalnya aku lagi nyetir waktu itu, loudspeaker ya. Yang menyebarkan data pribadinya adalah mantan suaminya sendiri yang beragama Islam. Karena mantan suaminya itu menghubungi orang APII. Itu dia ceritanya.
Makanya kalau dia live itu kadang ada yang mention namanya itu loh. Sebelumnya kan yang disebutkan. Makanya aku konfrontir aja kan pembelaannya. Pause dulu. Ini sama kayak gini, Bre. Ini posisinya sama kayak tadi dia bawa nama Paduka Rudal, siapa Pak Joni kayak gitu kan. Mereka ngomong semaunya mereka, kenapa? Karena mereka tahu orang-orang itu nggak mungkin ngecek ke nama-nama yang dia sebut, nggak mungkin ngecek ke sana. Dan nama-nama yang dia sebut itu nggak mungkin akan memberikan klarifikasi yang diperlukan gitu, karena nggak penting masalah ini kan gitu. Sama halnya kayak dia bawa nama Api, ada apa namanya, mantan suaminya ngasih tahu ke Api gitu kan. Mantan suami aja masih gua cari, belum ketemu sampai sekarang. Gak ada itu. Bullshit. Satu lagi itu. Bang Kores, Iya. di sini udah pada tahu belum nama asli si Elia yang disebutin tadi, katanya passwordnya tersebar ke orang Islam. Belum. Jongki, nih ini bukan. Namanya aja, jangan share full. Jangan, iya namanya Jongki. Tutupin aja, namanya aja. Jonggi Michael Storus. Jonggi Michael Storus. Tadi banyak yang nanya. Ya? Ya, Storus. Jonggi Michael Storus, 20 kelahiran tahun 2003. Ya kan emang akun pertamanya namanya Michael. Nah, nama aslinya tuh Jonggi Michael Storus lagi tante. Akun pertamanya itu Michael INC, itu dia debat sama gua di awal-awal. Makanya gua bilang namanya Michael Ing, terus dia ganti jadi Elia Myron. Gue tahu Kan karena itu. dia nge-stitch video aku. Jadi aku tahu ini siapa, ke orang baru di TikTok gitu kan. Followernya baru 2000 kalau nggak salah. Dia nge-stitch 3 video aku. Nah di situ aku baru tahu oh dia gitu. Terus apa ya, viralnya dia kan habis di podcast Dr. Richard Lee. Dr. Richard Lee aja kan. Sebelumnya nggak terlalu. Enggak, sebelumnya babak belur depan kita dia kan. Mukanya Apa Pin nggak kedengeran Pin? nggak kuat. Itu data KTP atau paspor, Mon? Paspor. Oh, anjing siapa nyebarin paspornya itu? Gila ya Oten ya. Parah anjing, buset. Geblek. Disebar Nanti paspornya, Bre. Bang Kores nanti di belakang layar teman cerita kenapa teman dapat itu dari siapa. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Gak semua tahu dong kapan ini keluar, kapan dia bocor gitu kan. Iya. Dalam hal ini aku nggak membela Faslaf ya, karena kalau Faslaf salah pun aku akan tetap kritik, gitu. Bukan gara-gara aku sering ngumpul sama Faslaf terus aku belain, nggak. Ya tapi Faslaf itu bukan tipe orang yang rese, suka spill orang gitu, nggak. Apa urusannya? Justru permasalahan ini dimulai begini, Wek. Saat dia dilaporkan, dia menghilang. Yang rajin live siapa? Yang sering buka komal? Faslaf. Maka semua penonton dia itu nontonin Faslaf. Faslaf mau nyanyi, mau ngoceh-ngoceh, mau ngapain, semua nonton ke sana. Sehingga Faslaf dituduh, oh kamu ngambil spenderku. Ya aku juga otomatis jadi males kan. Buset dah ini berdua tiba-tiba langsung main tuduh-tuduhan spender. Lu nggak bicarain firman Tuhan, tapi lu cari donatur. Itu aku agak negatif sama si Faslaf. Cuma aku lihat si Faslaf juga waktu itu sudah habis ku omongin, dia udah agak kendor. Oh ya udah deh, udah urusan lu. Tapi ini ibu-ibu ini selalu masalahin duit. Wah, lama-lama kayaknya ini fokusnya memang bukan penginjilan, fokusnya duit. Aku off, cabut. Gitu. Aku off. Perkara spender. Iya, malu-malu. Ya kan Faslaf nggak ada kan. Nah, kita ini fokus Bang Meta dulu. Ada nggak sih yang mau jadi spenderku? Aduh, habisin dulu. Ya udah, ini gua aja. Kasih dulu aku. Aku ingin nanya nih sama Elia. Tuh, udah. Kenapa Prof? Juga mumpung ini ya. Lai kan pernah maksudnya Suara selembut Elia dipanggil Lai nggak cocok kali loh. Lai, aduh.
Anjir, suara Panggilnya putih, Jeng pakai harusnya ya, Jeng gitu. Ya, masalahnya Aku nggak pernah main nanya, bukan yang kamu itu. tinggal di mana, Gablay. anak siapa, Gablay maksudnya apakah kamu tuh. Belanda atau enggak, nama aslimu siapa, kamu pekerjaan apa. Aku nggak sekepo itu, meskipun aku teman-teman lihat aku akrab, aku nggak sekepo itu. Tapi ini malam ini aku pengen tahu, dia punya pekerjaan nggak sih, lapangan apa, kegiatannya sehari-hari apa gitu. Kegiatan Hari-harinya dia. Bagaimana dia dapat uang, bagaimana dia hidup, dari mana uangnya dia. Kalau itu sih aku kurang tahu ya. Cuma karena waktu itu kita kan lagi ini kan LP kan lagi naik-naik banget tuh. Jadi ya kita nggak kemana-mana. Termasuk aku juga. Kalau dulu gua tahu sih, kalau dulu. Aku kuliah. Hah? Gua ada jawabannya, ini jawaban dari dia juga. Itu bahwa dia katanya punya tanah dan rumahnya itu yang dia tinggalin dulu. Itu kan yang suka live depan pintu itu. Ya di belakangnya itu ada rumah yang dia kontrakan juga. Katanya. Kalau itu aku nggak tahu sih. Nah ini justru aneh, Wek. Ternyata Dia yang ngontrak di lanjut lah. situ. Iya, alasan kenapa dia pindah tinggal di sorry ya Le ya. Si Agung Podomoro ini karena dia ngontrak di situ dan kontrakannya dilemparin batu sama orang tidak dikenal. Nah, di situ aku berpikir, kalau itu rumah lu, kenapa lu yang pindah dari situ? Kenapa lu yang diusir sama yang punya rumah? Berarti itu bukan rumah lu. Itu aja logikanya. Apa sih anjing, nggak penting banget Metatron ya. Kalau bisa dilempar batu terus dia pindah ya karena dia cewek dia takut jadi pindah, kan bisa gitu. Joseph karena terprovokasi sama ibu-ibu ini juga yang dia sampaikan ke Elia, itulah yang dia sampaikan ke aku. Bang, yang melaporkan aku selama ini ternyata adalah orang-orang Katolik, kata dia. Iya, itu. Jadi kenapa aku ribut sama Joseph? Karena aku ngerasa, oh temanku diganggu nih sama geng-geng si Joseph, Minayang, BAB, Degeas. Itulah kenapa awal mula perseteruan. Tapi kan Prof, yang di grup itu kan, yang chattingan itu kan bukan orang-orangnya si Minayong, bukan orang-orangnya si Joseph. Itu grup entah dari mana gitu. Dan mereka tiba-tiba mention aku. Tenang, kita punya Elia. Kita bisa gunakan dia untuk nangkap AP gitu. Mereka bilang gitulah di grup itu. Pokoknya intinya gitulah. Nah, dia langsung si AP ini langsung berkesimpulan tanpa babi bu. Dia langsung berkesimpulan, waduh, berarti nih Elia nih ingin tangkap aku gitu. Oh, dari situ. Nah, ya udah mulai dari situlah tuh kita udah nggak ini lagi. Karena dia pikir aku kong kali kong untuk jatuhin dia. Parno. Itu udah mulai akhir tahun itu bertumpuk. Iya, akhir tahun tuh waktu itu aku OTW ke Yerusalem waktu itu. Itu yang kenalin sama ibu yang dermawan di situ ya. Itu juga aku. Terus sampai di sana dia bilang, "Bang, aku nggak dikasih makan seharian." Tau nggak? Ku telepon orangnya Ya gue tahu gitu. Gua telepon orangnya, Kok tega banget ya? Kok tega banget ya nggak dikasih makan? Anak Tuhan sampai nggak makan. Nggak ada tempat. Dimarahin sama Metatron. Udah dikasih rumah, ditelepon yang ngasih rumah. Kok tega banget gak dikasih makan? Sekalian aja masukin kakak goblok. Dia manggil, dia punya sebutan ini lah ya. Gimana aku nggak ngasih makan dia? Orang dia makan kok. Ya aku masih mikir kan. Wah ini mana yang bener nih orang nih. Yang satu nangis-nangis nelpon, "Bang, aku nggak dikasih makan udah hampir 2 hari." Yang satu bilang, "Dia rutin kok makan." Akhirnya apa? Apa yang menjawab? Video, coy. Iya. Sebuah video lagi live, dia lagi makan. Terus dia bilang apa? Enak kan mie babinya di sini. Berarti dia bohong dong sama aku. Dia bohong sama aku. Dia bilang dia belum makan. Tapi di live yang aku nggak nonton, dia lagi makan mie babi. Wah, bisa dah. Bisa nih nipu orang ya.
Itu bosan. Kan kalian niru Paulus. Macam mana kalian? Ya aku juga jadi Agama kalian tanpa tipu nggak laku. Apalagi aku, Prof. Kanibal anjir teman sendiri. cerita, iya, cerita mie babi itu sampai kedengaran Elia nggak? Kedengeran lawak aku yang berangkatin dia ke sana kok. Makanya si ibu itu yang di negeri jiran itu kan nelpon aku. Dikasih semua tuh buktinya. Masa dia bilang dia nggak makan ini nih? Ternyata alasannya, Prof, gini. Kenapa ditahan-tahan? Jadi sedikit-sedikit dikasih, nggak langsung semuanya, agar mencukupi sampai jangka waktu tertentu selama dia di sana. Itu maksud si ibu ini gitu loh. Bukan untuk menahan itunya, dananya gitu, bukan. Tapi agar tercukupi di Malu sana. dong ngemis. Malu banget ngemis. Makanya itu. Tapi Lalu ya buat udahlah. ngemis aja, Tuhan lu aja para penghujat minta ikan goreng ngemis itu Bre. Kalau balik ya udah Ternyata balik. mereka semenderita Yang aku ini sayangkan itu semuanya sih. ya. Parah. Parah. Dan bukan muslim yang bongkar, tetapi sesama oten sendiri yang kita tinggal nikmatin aja. Mereka yang bekerja, kita yang menikmati. Kita Mantap buat nge-publish yang sudah terpublish. Kita nggak buka aib. Kita nge-publish sesuatu yang sudah terpublish. Kerjaan siapa? Oten lah. Yoi, kanibal. Lanjut. Wah, Rasul tuh cuma 12, nggak mungkin ada Rasul lagi. Kalau Rasul Paulus kayak gitu, dari Galatia dia dapat, gitu kan, dari Korintus dia dapat juga. Lah iya, Galatia 1 nomor 18 nomor. Dia nggak nolak kan? Aku kecewanya di situ sih. Aku sedihnya di situ. Masa dia bisa mikir kalau aku sedang ngejahatin dia gitu loh. Ya, tapi itu udah biar nih. Tapi memang setelah itu, tapi emang jujur aja ya. Cengeng lu anjir. Setelah dia begitu sama aku di chattingan itu langsung judes sama dia. Setelah itu aku judes sama dia. Karena gini loh, kita yang nggak buat apa-apa, minimal tanya dulu lah, ini bener nggak sih, kamu begini nggak sih, kan bisa nanya gitu toh, kan udah temen, masa langsung nuduh-nuduh, kan ditanya dulu gitu loh, bener nggak dia kamu ini sama ini, karena Ada orang dipanggil Lai, dia nangis, Cuk. Kan jablay. apa sih kamu kan bisa tanya. Jablay. Jablay. Ini udah nuduh, blok Darah. semua akses, udah deh nggak ada kesempatan untuk kasih tahu. Ya udahlah, gitu. Yang nemenin botok, iya aku nemenin dia botok. Ke Oke, klinik. uang dari mana, Le? Ini aku di Gua nggak. Ya, pasti nggak tahu lah. Uang dari mana, pokoknya aku Nah, kan nemenin goblok dia. buat pertanyaan nih. Astaga. Aku yang nemenin dia ke klinik waktu itu. Waktu itu kita pengen makan aja, cuma dia mampir ke klinik, ya udah dia botok. Tapi kan itu bukan hal yang salah, karena uang dia ya udahlah itu urusan dia. Ya memang aku kaget sama jumlahnya, itu gede banget karena aku nggak punya uang sebanyak itu waktu itu. Ya, itu dia sempat ngomong di live ya, bukan ngomong di diam-diam, tapi dia ngomong di live. Itu yang aku sampai cari tahu apa itu botok. Iya dia Malam botol. ini, tapi sorry tuh saya, Le. Malam ini aku baru tahu ternyata Elia selama ini berarti kayak nggak komunikasi sama dia berarti ya? Enggak, Prof. Setelah Dia kita baik-baik aja. dia blokir aku di ini di WA. Aku masih chat dia di ini. Di apa? DM. YouTube. Dia apa sih namanya nih di TikTok. Nah, ada kan yang mau perhatian sama dia kan, yang mau tolong dia lewat aku gitu. Aku bilang, "Kak, ini ada yang mau tolong, ini gimana?" Dia masih jawab, "Oh ya udah, kirim aja ke sini aja, jangan ke ini." Ya udah, ke situ lah aku buat, aku kirim buktinya. Ini ya udah ya. Nah, setelah itu diblokir lagi. Ya udah. Mau gimana dong kita? Tapi kan aku nggak pernah ngomongin itu di TikTok. Ini baru kali ini aja. Aku nggak. Kayaknya udah selesai Bang Persya. Kita skip aja lagi. Mana tahu dia mau naik. Ya udah, jadi ini gua kasih ininya ya Ikhwan ya, gua kasih summary gitu, hikmah yang didapat kalau kalian belum nangkep. Setiap penghujat Islam
Bluetooth disconnected. diburu sama muslim, dia nggak live, dia hancur, dia menjadi benalu untuk kelompoknya. Ketika dia jadi benalu, hidupnya nggak enak. Ketika hidupnya nggak enak, maka muncullah muka aslinya yang menjadi benalu sebenarnya. Di situ kelompoknya mulai terganggu, sehingga dibiarkanlah mati dan tidak berkembang lagi. Ini sudah terjadi beberapa kali, Bre. Agatha sekarang, anak Batak kemarin, kan gitu ya. Siapa lagi? Semua banyak yang sudah hancur nama baiknya oleh kelakuan sendiri ketika mereka terjatuh. Jadi gitu caranya ngancurin Bang Ujat, bikin dia jatuh dan dia pun terlupakan selamanya abadi. Dan ketika dia terlupakan bukan berarti dia hidup enak, Bre, dia hidup biasa-biasa, dia hidup normal, enggak. Dia hidup tersiksa. Dia hidup tersiksa. Takut ditangkep lah, takut diketahuin lah, parno kalau teman-temannya nusuk dia dari belakang lah, kan gitu. Jadi ini nikmatnya, ini indahnya ketika kita melawan para penghujat-penghujat laknatullah alaihim. Kita akan diperlihatkan oleh Allah bagaimana mereka tersiksa di dunia dan di jahanam ketika nanti di akhirat. Beautiful. Lanjut. Jadi summary-nya adalah ternyata bibir miring-miringnya Agatha itu karena hasil botox ya, bukan dari Tuhan, dari dokter. Iya, gitu. Terus apa mungkin ini ya, mungkin ketika dia udah masang dia gatal ya, dipegang-pegang kempes jadi sebelah gitu, atau ke pinggir ya gitu, gitu kan. Jadi tiap ngomong ketarik bibirnya ke kanan. Kelihatan banget tuh di sini tuh, paling kelihatan tuh di sini kelihatan banget. Di mananya? Di jidatnya. Kalau botox kan emang kayak nggak bisa kerut kan, jadi tuh kayak bener-bener kayak kenceng banget gitu. Kayak gitu ya. Kalau kita kan masih kerutan ya, kalau dia nggak ada kerutan di situ, jadi kenceng banget ya gitu. Oh jadi di botok tuh kenceng jadinya ya? Iya, jadi kan diisi kan, jadi dia tuh kayak kenceng gitu, jadi nggak bisa ngerut, nggak bisa. Terus dagunya kenapa jadi kayak apa? Dagunya kenapa jadi kayak dompet receh? Bibirnya itu aku yakin dia di filler sih, bibirnya. Filler ya, filler. Oh berarti kepalanya Paulus dibotok ya, kenceng banget soalnya kayak karet ban. Waduh. Lanjut tante. Ada lagi nggak? Tante biasanya stoknya banyak banget tuh video-video kayak gitu. Waduh, kenyang banget gua anjir. Kenyang banget gua makan terhitung. Waduh, mantap Tante Mika. Siang yang cerah. Nah, ikhwan ya, mumpung kalian masih ramai di sini, gue sedang program di sini. Gue sedang program untuk mewakafkan buku dan juga ini program kemanusiaan. Gue sedang membantu Kirios Moto, Akimoto untuk menghabiskan buku. Ini loh. Ya. Jadi kalau kalian ingin melihat generasi berikutnya dari Unik Riva, dari gua, dari Tante Mika, dari Gurunda, silakan kalian ikuti program wakaf buku ini, yang dimana buku ini akan kita salurkan ke pesantren Darut Tauhid di Bandung, gitu. Dan targetnya itu 300 buku, ikhwan. Gimana caranya kalian untuk mewakafkan buku? Satu bukunya 100.000, nanti kalian transfer ke rekening yang bikin buku. DM Kores, nanti gua kasih nomor gua, baru nanti gua kasih noreknya ya. Karena kalian kemarin gua kasih nomor gua agak ngechat, ternyata pada nge-DM. Ya udah kalian DM aja ke Kores Kris ya untuk menerima apa? Untuk bersumbangsi ini. Alhamdulillah sudah terjual 5 buku untuk diwakafkan. Masih ada 295 lagi. Jadi perlu dipahami, kalian beli ini buku bukan kalian yang baca, Bre, tapi santri-santri yang baca. Makanya dipercepat supaya terjadi. Oke? Mantap. Gitu dah. Lanjut. Itu DPAG bukan katanya. Iya betul ke sana kita. Insya Allah nanti ketemu sama apa? Yang kita hormati Agim. Sama temuan. Kemon Jim. Mau mantap, yang mau DM ya, yang mau DM. Bang Kore, saya mau ikutan wakaf, karena ketika buku ini sudah kalian beli dan sampai kepada santrinya, setiap santri membaca dan setiap santri menyampaikan apa yang ada di buku ini, amal jariah untuk kalian semua, ikhwan. Ilmu yang dia punya dari buku ini itu menjadi amal jariah untuk kalian semua yang sudah mendistribusikan kepada santri, gitu. Mantap sih ya, gas. Kalian bisa wakaf buku, Bang, saya mau wakaf buku 5, mau wakaf buku 10 gitu, mau wakaf buku 15, alhamdulillah keren, cepat beres jadinya. Ini buku jawaban tuntas
Fitnah Terhadap Islam, jilid 1. Penulisnya itu Ustadz Wafi dan Akimoto. Gimana caranya? DM aja, DM. Kalau yang mau langsung silakan kalian chat ke 0813-3753-4473. Nanti aku kasih norek yang nyetak buku ini. Gitu. Terkumpul udah 5, keren. Thank you Mabre. Satu bukunya 100k, 100.000 ya. DM silakan, kalau nggak chat di 0813-3753-4473. Oke, itu sudah iklannya. Selamat beramal jariah. Oh, nomor teleponnya oke. 0813 3753 4473. Alhamdulillah, keren, sip. Tante Mika, ada yang lain nggak yang terbaru yang belum gua tahu? Belum. Saya coba order tapi nggak dijawab, soalnya saya di Singapura. Coba chat dulu ke aku, Kahi, nanti aku kasih tahu. Buat sendiri bisa nggak bang? Buat sendiri aku kalau bikin buku enggak. Kalau Kores itu mimpinya adalah bikin website kalau Kores itu. Thank you bang Kores, sama-sama Ukti Riri. Ulang nomornya, oke. Itu di screenshot aja tuh, yang di atas di screenshot ya. Kalian mau nyumbang 5, 10, 2, 1, 3 nggak apa-apa. Tapi yang jelas bukan buat kalian tapi buat santri. Dan tenang, ketika sudah terkumpul 300, Kores akan mendokumentasikan ketika pemberiannya, penyerahannya ya. Gitu. Stay tune. Yo, Tante Mika silakan diputar yang berikutnya. Gak ada, habis nanti malam rencana mau wawancara lagi. Oke, mantap. Oh, kalau gitu kita tutup saja hari yang cerah ini, Ikhwan. Selamat menyambut Asar. Buat tunggu chatnya. Dan untuk Agatha, kalau si Edwin emang troublemaker dia. Agatha, lu stop menghujat Islam, Abre. Stop menghujat Islam. Hidup lu sudah terpuruk, makin lu menghujat makin terpuruk ke depannya. Lu belum melihat, gua udah kelihatan. Tapi gua nggak mau ngomong. Dan gua mengundang nanti di room gua, Agatha, silakan lu klarifikasi, suara lu akan gua dengarkan. Karena dari dialog yang tadi gua dengar ya, semua fitnahnya Faslaf sama Edwin itu bisa lu jawab. Bahkan lu membongkar balik sehingga mereka berdua gelagapan, kan gitu. Nah, kalau lu pengen lebih, kalau lu pengen butuh tempat untuk bertabayun, bahasa Islamnya bertabayun, gua undang lu ke room Kores Kris. Tenang, gua adalah hakim yang adil, gitu deh. Mantap. Agatha apa Afrida dong. Sebelum berangkat, saran Ya. aku sama oten-oten di bawah, jangan keseringan baca bimbingan Belanda. Bibel itu bahaya. Itu aja. Ya, jangan lupa di follow dulu guys. Yang di atas. Akun Tante follow. Ya. Oh, dan nanti malam kalau gua nggak ada janjian debat sama siapa, nanti gua puterin dialog gua sama Sofiatul atau sama si Bevan ya. Kalian nonton aja di TikTok gitu. Ntar gua putar siaran ulangnya karena ternyata banyak yang belum nonton. Itu di jam 8. Di jam 8 malam insya Allah gua putar ya. Oke deh, selamat datang di kebenaran. Tritung penghujat jangan terguncang. Nonton aja di channel Sufi Kristologi ada itu. Dua-duanya. Bang Kores sama Sob Katul. Oh, mantap Pade. Kalian bisa ke YouTube ya, nonton di Pade. Yuk kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah khairumah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.